Kami ucapkan selamat datang kepada pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Misri Gozan IPU ASEAN Eng. Selamat datang di Banjarmasin, kota nang barasih, bunga swan nyaman, orangnya baik, bujur ramah, luar dua orang bunga sealaman. Selamat datang di Banjarmasin, seribu sungai, orangnya ramah, panaguran panguringan, kayu baimbai, kerakatan baratan, piang panggatan, kami sambut wan baksa kambang. Selamat datang di Banjarmasin, sungai nang panjang, sungai kuin ka Pangembangan, seribu sungai, ku tabung asti baringaran, jukung balinggang, ligang japin tirik lalan, pasar Tarapung, wisata kota Kabungan. Sangu batulan, Intan jamrut wan sasirangan, sangu batulan, kembang barenteng, kembang rampai, makan soto banjar, mengkuit parah akang, makan papayusa, nama dia kulit pisang, pakuyu bauban, kulit akan sambal acar, saluang haluang. dengan waluh ganan asam. Selamat datang di Banjarmasin. Sungai nang panjang, sungai kuin ka Pangembangan, seribu sungai, kota bungas di Baringaran, Jukung balinggang, intan japin tirik lalang, pasar Tarapung, wisata kota Kabungan. sangu batulan, Intan jamrut wan sasirangan, sangu batulan, kembang barenteng, kembang rampai, makan soto banjar, mengkuit parah akang, makan papayusa, nama dia kulit pisang, pakuyu bauban, akan sambal acar, saluang haruang. dengan waluh ganan asam. Selamat datang di Banjarmasin, kota beriman. Selamat datang di yang singgah ulun sana, Dian Pang dan Daman, Jua Karindangan, Dian Pang dan Daman, kami jua Karindangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, yang kami hormati pengurus besar wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah, yang kami hormati pimpinan wilayah Al-Irsyad Al-Islamiyah Kalimantan Selatan, yang kami hormati Dandim 1007 Kota Banjarmasin atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolresta Banjarmasin atau yang mewakili, yang kami hormati Kesbangpol Kota Banjarmasin, yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Yamin HR selaku Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, serta tamu undangan semua hadirin yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara ini. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan mulia kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh santri Ma'had Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso, yaitu Ananda Rijal Ahmad Al-Yafini. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Kayu Baimbai, dan Mars Al-Irsyad. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia kebangsaan
Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan diimami oleh Bapak Husin Musa Basyarahil. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menadahkan kedua belah tangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan memudahkan daripada urusan-urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari ya Allah bahwasanya dengan kelemahan-kelemahan kami berhadir di sini dalam rangka pelantikan daripada pengurus-pengurus daripada cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah, dan juga ya Allah mudahkan daripada urusan-urusan kami. Tiada kata yang pantas kami haturkan kepadamu siang ini selain daripada syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa berhadir dalam acara ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridai, yang membawa keberkahan, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semuanya. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwasanya jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah kepada kami inovasi yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas guna menghantarkan Al-Irsyad Al-Islamiyah menuju kejayaan. Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami, kebaikan dan kemaslahatan untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Hafiz, ya Majid, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Pemelihara dan Engkau Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, tumbuhkanlah rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, pertautkanlah kasih sayang di antara kami, sehingga dapat menyikapi perbedaan yang indah, dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai simbol, sebagai amanah ibadah, amal ibadah, dan sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan ketakwaan. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan, serta hanya kepadamulah kami mengabdi. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan-permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan selamat datang kepada Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Ibnu Sina, SPI, MPS, MSI. Memasuki acara inti, acara yang pertama, laporan panitia pelantikan
Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah. Waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah beserta rombongan, yang kami hormati juga pengurus besar wanita Al-Irsyad yang sangat kami banggakan, Bapak Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Ibnu Sina. Yang kami hormati juga Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin. Yang kami hormati Bapak Kapolres Tabes Kota Banjarmasin atau yang mewakili. Yang kami hormati Dandim 1007 Kota Banjarmasin atau yang mewakili. Yang kami hormati juga dari Kesatuan Bangsa dan Politik atau yang mewakili. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga atas kehadiran semua kawan-kawan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, forum komunikasi umat beragama, kemudian kawan-kawan pimpinan wilayah, pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah di 3 lokasi, Banjarmasin, Banjarmartapura, dan Hulu Sungai Selatan, serta pimpinan cabang wanita Al-Irsyad Kota Banjarmasin yang hari ini dilantik, dan hadirin hadirat yang berbahagia. Izinkanlah dalam kesempatan ini kami melaporkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pelantikan bersama Al-Irsyad Al-Islamiyah di Kalimantan Selatan. Pertama, dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaan dalam kegiatan ini adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Al-Irsyad Al-Islamiyah. Yang kedua, surat keputusan pimpinan pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah terkait dengan cabang-cabang di Banjarmasin, Banjarmartapura, dan Hulu Sungai Selatan. Yang ketiga adalah surat keputusan pengurus besar wanita Al-Irsyad terkait dengan pelantikan pimpinan cabang Al-Irsyad di Kota Banjarmasin. Waktu pelaksanaan. Waktu dan tempat pelaksanaan adalah waktu pada hari ini, Sabtu, tanggal 29 Juni 2024. Kemudian tempat pelaksanaan Aula Kayu Baimbai, Balai Kota Banjarmasin. Selain dari kegiatan kita pada hari ini, pelantikan, maka kami juga pimpinan wilayah Al-Irsyad Al-Islamiyah Kalimantan Selatan juga melaksanakan training yang dilaksanakan pada hari ini juga jam 14.30 sampai dengan besok hari jam 12.00 bertempat di Ratan Inn Banjarmasin. Untuk itu kepada semua pengurus dan undangan yang telah kami bagikan, termasuk juga Dewan Guru Sekolah Al-Irsyad untuk dapat berhadir dalam training Al-Irsyad Al-Islamiyah. Kemudian sumber dana dalam kegiatan ini adalah anggaran kegiatan pelaksanaan dari anggaran kas pimpinan wilayah Al-Irsyad Al-Islamiyah Kalimantan Selatan dan sumbangan khusus dari Ketua Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Banjarmasin. Kemudian kegiatan ini dinamakan adalah pelantikan bersama pimpinan cabang Al-Irsyad se-Kalimantan Selatan dan pimpinan cabang wanita Al-Irsyad Kota Banjarmasin dan training Al-Irsyad Kalimantan Selatan. Kemudian sasaran dalam kegiatan
baik itu pelantikan dan training ini adalah seluruh pengurus wilayah dan cabang-cabang Al-Irsyad se-Kalimantan Selatan, kemudian seluruh pengurus pimpinan cabang wanita Al-Irsyad Kota Banjarmasin, dan LPP dan guru sekolah Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Banjarmasin, serta anggota Al-Irsyad Al-Islamiyah yang diundang untuk mengikuti kegiatan training Al-Irsyad ini. Kemudian kami sampaikan juga bahwa peserta pelantikan ini berjumlah sekitar 60 orang yang terdiri dari PICI Wanita Al-Irsyad, PICI Al-Irsyad Kota Banjarmasin, PICI Al-Irsyad Banjar Martapura, dan PICI Al-Irsyad Hulu Sungai Selatan. Kemudian peserta training berjumlah sekitar 50 orang. Dalam kesempatan ini kami mohon kepada pimpinan pusat untuk dapat melantik kawan-kawan pimpinan cabang Al-Irsyad di 3 tempat tadi, dan kami mohon juga kepada pengurus besar wanita untuk melantik pimpinan cabang wanita Kota Banjarmasin. Dan dalam kesempatan ini kami mohon dengan hormat Bapak Wali Kota untuk memberikan arahan sambutan supaya kami dari pimpinan cabang Al-Irsyad se-Kalimantan Selatan termotivasi untuk menggiatkan kembali kegiatan-kegiatan Al-Irsyad baik di Kota Banjarmasin ataupun di Kalimantan Selatan nantinya. Demikian laporan panitia pelaksana pada hari ini. Salah hilap mohon dimaafkan. Ada satu pantun biasanya Pak Wali biasanya seperti itu. Kita dului Pak Walinya biasanya sini memakai pantun ini. Sungai Kampung Arab airnya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan surat keputusan Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah oleh Sekretaris Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Al-Islamiyah Kalimantan Selatan. Waktu dan tempat kami sediakan. Mohon izin Pak Wali sekali lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami membacakan surat keputusan dari pimpinan pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah dan surat keputusan dari pengurus besar wanita Al-Irsyad yang nantinya dibacakan oleh kawan-kawan di pengurus cabang wanita. Nantinya ketika kami bacakan, harap pengurus yang disebutkan namanya untuk naik langsung berjejer ke atas panggung, dan panitia kami harap untuk mengatur posisinya. Baik, yang pertama, surat keputusan Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah nomor 066-SK-1445 tentang pengesahan susunan personalia pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Banjarmasin masa bakti 1445-1450 Hijriah atau 2023 sampai dengan 2028 Masehi. Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dengan senantiasa mengharapkan taufik dan ma'unah Allah Subhanahu wa taala, memutuskan, menetapkan surat keputusan pengesahan susunan personalia pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Banjarmasin masa bakti 2023-2028 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2023. Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah Ketua Umum Profesor Dr. Faisal Nasar bin Madi MA, Sekjen Irfan Sungkar. Lampiran surat keputusan Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah nomor 066-SK-1445 susunan personalia pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Banjarmasin. Penasehat Hasan Basarahil. Penasehat Muhammad Bashir Al-Katiri. Langsung maju ke tempat aja. Penasehat Ibrahim Salim Talib. Ketua Muhammad Sadiq Talib. Sekretaris Aslam Musa Basarahil. Wakil Sekretaris Muhammad Yunus.
Bendahara Hafiz Talib. Wakil Bendahara Abdul Mun'im Al-Yafi. Ketua 1 Lajnah Pendidikan Naurut Tribuono. Wakil Ketua 1 Lajnah Pendidikan Aib Saifullah. Anggota Lajnah Pendidikan dan Pengajaran Andi Muhammad Sulaiman. Ketua 2 Lajnah Dakwah Ighfirli Saleh Talib. Wakil Ketua Lajnah Dakwah Abdullah. Anggota Lajnah Dakwah Sakib Arsalan Basarahil. Ketua 3 Lajnah Sosial Fauji Salim Talib. Wakil Ketua Muhammad Rafiq Al-Katiri. Anggota Ramadhani. Ketua 4 Lajnah Ekonomi Ahmad Muttaqin. Wakil Ketua Faisal Muhsin Abdad. Anggota Zulkifli Abdullah Zubaidi. Ketua Lajnah Kaderisasi Hud Talib. Wakil Ketua Lajnah Kaderisasi Ihwan Hasan Al-Katiri. Anggota Lajnah Kaderisasi Ali Saleh Al-Katiri. Ketua Lajnah Kesehatan Fahmi Nur. Anggota Lajnah Kesehatan Wakil Ketua Lajnah Kesehatan Faiz Abdul Latif Al-Katiri. Anggota Lajnah Kesehatan Jainal Abidin. Ketua Lajnah Antar Lembaga Iwan Ihwansyah. Wakil Ketua Lajnah Antar Lembaga Hanafi Abdi. Anggota Lajnah Antar Lembaga Yusman Data. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2023. Pimpinan Pusat Al-Irsad Al-Islamiyah, Ketua Umum Profesor Dr. Faisal Nasar bin Madi MA, Sekretaris Jenderal Irfan Sungkar. Yang paling depan mundur dulu, ketuanya aja yang di muka. Mundur ke belakang. Mundur 2 langkah ke belakang. Ketuanya di depan. Lanjut lagi. Pembacaan. Pengesahan surat keputusan Pimpinan Pusat Al-Irsad Al-Islamiyah nomor 092 SK 1445 tentang pengesahan susunan personalia Pimpinan Cabang Al-Irsad Kabupaten Banjar Martapura masa bakti 1445-1450 2023-2028. Pimpinan Pusat Al-Irsad Al-Islamiyah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya dengan senantiasa mengharapkan taufik dan maunah Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan surat keputusan pengesahan susunan personalia Pimpinan Cabang Al-Irsad Al-Islamiyah Kabupaten Banjar Martapura masa bakti 1445-1450 Hijriah dan 2023-2028 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2024 Masehi. Ketua Umum Profesor Dr. Faisal Nasar bin Madi, Sekjen Muhammad Halim Bakabasi SPD MM. Lampiran SK PP Al-Irsad Al-Islamiyah nomor 092 SK 1445 susunan personalia Ketua Ali Said bin Talib, Sekretaris Muhammad Ismail, Bendahara Saleh Al-Katiri, Wakil Bendahara Akram Ali Said Talib. Ketua 1 Aslam. Ketua 2 Lajnah Pendidikan dan Pengajaran Muhammad Faujan Saida. Ketua 2 Lajnah Dakwah Muhammad Najib. Ketua 3 Ali Audah. Wakil Ketua 3 Sosial Ekonomi Sultan. Ketua 4 Lajnah Kaderisasi Saleh. Wakil Ketua Lajnah Kaderisasi Abdullah. Ketua 5 Lajnah Media dan Informasi Abdul Hadi dan Wakil Ketua Lajnah Media Informasi Hanif Al-Katiri. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2024. Pimpinan Pusat Al-Irsad Al-Islamiyah, Ketua Umum Profesor Dr. Faisal Nasar bin Madi dan Sekretaris Jenderal Muhammad Halim Bakabasi SPD MM. Yang terakhir, surat keputusan Pimpinan Pusat Al-Irsad Al-Islamiyah nomor 102 SK 1445 tentang pengesahan
susunan personalia pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2024-2029. Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan senantiasa mengharapkan taufik dan ma'unah Allah Subhanahu wa taala, memutuskan, menetapkan surat keputusan pengesahan susunan personalia pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2024-2029. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2024 pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah Ketua Umum Profesor Dr. Faisal Nasar bin Madi, MA, dan Sekretaris Jenderal Muhammad Halim Bakabasi, SPD, MM. Lampiran surat keputusan pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah nomor 102 SK 14445, Ketua Sofyan Arif Thalib, Sekretaris Lukman Abdullah Thalib, Wakil Ketua Rais Akbar Hidrah, Bendahara Adib Umar Hidrah, Wakil Bendahara Hanif Abdullah Talib, Ketua 1 Lutfi Saleh Talib, Anggota Nabil Taufik, Ketua 2 Lajnah Dakwah Amin Muhammad Hidrah, Anggota Lajnah Dakwah Awad Abdot, Ketua 3 Lajnah Sosial Habib Ajis Talib, Anggota Lajnah Sosial Hafizi Makmur Talib, Ketua 4 Lajnah Ekonomi Yusuf Ajis Talib, Anggota Suja Fahreja Talib, Ketua 5 Lajnah Pengkaderan Faisal Ajis, Anggota Lajnah Pengkaderan Ilyas Saleh Talib, Ketua 6 Lajnah Kesehatan Faisal M. Sapi'i, Anggota Lajnah Kesehatan Rifki Iqbal, Ketua 7 Lajnah Antar Lembaga Abdullah Barak Talib, dan Anggota Lajnah Antar Lembaga Fauji Hanif Talib. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2024 pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah Ketua Umum Profesor Dr. Faisal Nasar bin Madi, Sekretaris Jenderal Muhammad Halim Bakabasi, SPD, MM. Demikian terkait dengan pembacaan SK pimpinan cabang. Untuk itu kepada cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dilanjutkan pembacaan surat keputusan pimpinan cabang wanita Al-Irsyad oleh Ibu Mutmainah Al-Katiri. Waktu dan tempat kami sediakan. Surat keputusan Pengurus Besar Wanita Al-Irsyad nomor 151 SK PBW 1445 tentang pengesahan dan pengangkatan susunan personalia pengurus cabang wanita Al-Irsyad Kota Banjarmasin masa bakti 1445 1450 Hijriah _2024 2029 Masehi. Pengurus Besar Wanita Al-Irsyad setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan surat keputusan pengesahan susunan personalia pengurus cabang wanita Al-Irsyad Kota Banjarmasin masa bakti 1445 1450 2024 2029 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah. Pengurus Besar Wanita Al-Irsyad, Ketua Umum Dr. Randa Fahimah Abdul Qadir Askar, Sekretaris Jenderal Dr. Jamilah Haidar Bahosin. Lampiran SKPB Wanita Al-Irsyad, nomor SK 151, SK PBW 1445. Susunan personalia cabang wanita Al-Irsyad Kota Banjarmasin masa bakti 1445 1450 2024 2029 Masehi. Penasehat Hajah Alia Awad Al-Katiri. Ketua Dr. Randa Hajah Naila Al-Guhum MPD.
Sekretaris Hajah Khairutunisa SA SPD MPD, Ida Laila Basrahil SAG, Saidah Al-Katiri SAG, Bendahara Raida Abdullah Talib AMD, Sarifah Sultanah Assegaf. Seksi Pendidikan Wardah SPD, Jamilah Basrahil SAG SPD, Soraya Talib SPD, Nadia Abdullah Talib SSI MIL. Seksi Dakwah Dr. Randa Safia Abdul Aziz Al-Katiri, Hajah Fauziah Salim Talib SPD, Dr. Randa Istiana SPD. Seksi Sosial Naimah Abdurrahman Al-Katiri SE, Hajah Bulkis Muhammad Talib, Hajah Sofia Muhammad Talib. Seksi Ekonomi Elia Said Talib, Azizah Aziz Talib, Musfirah Nasar Al-Katiri. Seksi Media dan Komunikasi Mutmainah SPD, Rial Talib AMD, Anissa Muhammad Amel Talib. Seksi Hubungan Antar Lembaga Musdah Yazid Al-Katiri, Munajah Salmin Al-Katiri. Seksi Kementerian Raja Naila Marki Talib, Nadiro Abdurrahman Al-Katiri SE. Seksi Kesehatan Dr. Sakinah Ahmad Talib, KPT Wasilah Hasan Al-Katiri SPA, Istiqomah SHI. Seksi Hukum dan HAM Nur Alia SH MKM, Sana Usama Al-Katiri SPD, Nurul Huda Ali Talib. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, 5 Januari 2024 Masehi. Pengurus Besar Wanita Al-Irsad, Ketua Umum Dr. Randa Fatimah Abdul Qadir Askar, Sekretaris Jenderal Dr. Jamilah Haidar Maulana. Pelantikan pengurus pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Banjarmasin, Banjar Martapura, dan Hulu Sungai Selatan oleh pimpinan pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, yaitu Profesor Dr. Insinyur Misri Gozan IPU ASEAN. Waktu dan tempat kami sediakan. Sudah. Ayo kasih. Gini. Di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini, Sabtu 29 Juni 2024, atas nama pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, saya melantik saudara-saudara sekalian menjadi pengurus pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Banjarmasin, pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Banjar Matapura, dan pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Hulu Sungai Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu dalam menjalankan seluruh amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara-saudara sesuai dengan ketentuan akidah dan peraturan yang berlaku. Banjarmasin, 22 Zulhijjah 1445 Hijriah, 29 Juni 2024 Masehi, pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah Ketua 1, saya Profesor Dr. Insinyur Misri Gozan IPU ASEAN Engineering.
Dilanjutkan pelantikan pengurus pimpinan cabang wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah Banjarmasin oleh pengurus besar wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah kepada Ibu Dr. Anda Fahimah Abdul Qadir Askar. Waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Ibu Fahimah karena qadarullah beliau tidak bisa hadir. Saya bacakan di sini naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini Sabtu 29 Juni 2024, atas nama pengurus besar wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah, saya melantik saudara-saudara sekalian menjadi pengurus pimpinan cabang wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Banjarmasin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu dalam menjalankan seluruh amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara-saudara sesuai dengan ketentuan kaidah dan peraturan yang berlaku. Banjarmasin 22 Zulhijjah 1445 Hijriah atau 29 Juni 2024 Masehi. Pengurus Besar Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah, Ketua Dr. Anda Fahimah Abdul Qadir Askar. Kepada Ibu yang sudah dilantik agar bisa kembali ke tempat, dan kepada Bapak hadirin disilakan duduk kembali. Langsung aja atau duduk dulu? Langsung aja sambil nyala. Sambil lah. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan wilayah Al-Irsyad Al-Islamiyah Kalimantan Selatan, yaitu Bapak Abdullah Said Talib. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Yang saya hormati pimpinan pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, yang saya hormati PB Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah, yang saya hormati Bapak Wali Kota Banjarmasin Ahina Ibnu Sina, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD, yang saya hormati Dandim 1007 Kota Banjarmasin atau yang mewakili, yang saya hormati Kapolresta Banjarmasin atau yang mewakili, yang saya hormati Dewan Dakwah Kalimantan Selatan Ahina Ustadz Hairani Idris, yang saya hormati FKUB Kota Banjarmasin, yang saya hormati Forum Komunikasi Jemaah Keliling atau yang mewakili, Bapak-bapak hadirin jemaah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya mewakili pimpinan wilayah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Pertama, sekilas saya ingin menyampaikan tentang Al-Irsyad Al-Islamiyah. Al-Irsyad Al-Islamiyah ini telah berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tahun 1914. Jadi pada hari ini usianya sudah 110 tahun. Dan alhamdulillah para pendiri maupun tokoh-tokoh Al-Irsyad yang terdahulu telah banyak berkiprah untuk bangsa dan negara kita. Kemudian dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan kepada pimpinan cabang yang telah dilantik pada hari ini, kami berpesan, laksanakanlah program-program yang baik, bekerjalah dengan solid, kebersamaan, sehingga program-program ini akan dapat memberikan kemaslahatan buat umat dan masyarakat, khususnya Kota Banjarmasin, pada umumnya Kalimantan Selatan. Juga dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan beberapa harapan kepada pengurus cabang yang dilantik pada hari ini, supaya lakukanlah dengan rasa ikhlas, niatkanlah dengan ibadah. Semoga apa yang teman-teman pengurus lakukan nantinya akan mendapat nilai di sisi Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah. Kemudian saya juga tak lupa mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Panitia, yaitu yang diketuai oleh Ahina Hasan Musa Basrahil, yang mana dia telah melaksanakan pekerjaan ini baik siang maupun malam, sehingga acara pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan jajarannya yang telah memberikan tempat sehingga pada acara hari ini bisa terlaksana dengan baik dan hikmat. Akhirnya saya sudahi sambutan dari pimpinan wilayah dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Pengurus Besar Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah. Waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami sampaikan salam hormat dari Ibu Ketua Umum kami, Ibu Dr. Anda Fahima Abdul Qadir Askar. Qadarullah beliau tidak bisa hadir hari ini dan saya diminta untuk mewakili dan membacakan pidato sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Kota Banjarmasin, Bapak Haji Ibnu Sina dan jajarannya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Insinyur Misri Gozan beserta Bapak Halim Bagabasi, Ketua Umum Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Al-Islamiyah Kalimantan Selatan, Bapak Umar Said Talib beserta jajarannya yang diwakili oleh Bapak Abdullah Said Talib, lalu Ketua PC Banjarmasin, Ketua PC Martapura, dan Ketua PC Hulu Sungai Selatan yang baru dilantik, juga Ketua Pengurus Cabang Wanita Al-Irsyad Kota Banjarmasin yang baru dilantik, Ibu Dr. Anda Hajah Naila Al-Guhum beserta seluruh jajaran pengurusnya yang baru dilantik, serta seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri pelantikan pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Banjarmasin dan pengurus cabang wanita Al-Irsyad Kota Banjarmasin dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadiran Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta para sahabatnya. Hadirin sekalian, dapat hadir pada acara pengukuhan dan pelantikan Al-Irsyad Kota Banjarmasin kali ini merupakan satu kebahagiaan dan kebanggaan bagi saya. Momen pelantikan ini hendaknya menjadi momen yang baik dan bersejarah. Ketua Umum Pengurus Besar Wanita Al-Irsyad, Ibu Dr. Anda Fahima Abdul Qadir Askar memberikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Banjarmasin dan cabang-cabang yang lain yang telah dilantik hari ini. Pengurus Al-Irsyad Kota di mana pelantikan pengurus ini bukan sekedar seremonial tapi merupakan momen penting untuk memperkuat komitmen kita dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab sebagai bagian dari keluarga besar Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan harapan dapat menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan, semangat profesional sehingga kita mampu, siap dan sigap dalam menghadapi tantangan dan dinamika yang terus berkembang, saling bergandengan tangan, bersinergi, memperkuat integritas dan menjaga solidaritas dalam setiap langkah demi mewujudkan generasi khairul ummah sesuai tema pelantikan pada hari ini, yaitu bersama Al-Irsyad bangun sinergi dan integritas kuat serta solid menuju generasi khairul ummah. Akhir kata saya ucapkan selamat mengabdi kepada semua pengurus cabang wanita Al-Irsyad Kota Banjarmasin masa bakti 2024-2029 yang dilantik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita. Sebelum saya tutup, izin saya akhiri dengan sebuah pantun. Karena saya lihat Pak Wali suka nih dengan pantun. Bila hendak memancing ikan, jangan lupa membawa umpan. Bila PC dan PCW Al-Irsyad seiring sejalan, semua kerja menjadi ringan. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan selanjutnya dari pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah kepada Bapak Profesor Dr. Engineering Insinyur Misri Gozan IPU ASEAN Engineering. Waktu dan tempat kami sediakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina qudwatuna maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah saya atas nama pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah yang hari ini bersama-sama dengan rombongan Sekjen dan juga dari PB Wanita mengaturkan terima kasih yang sangat banyak dan tak terhingga kepada tuan rumah Bapak Wali Kota serta jajarannya, Bapak Haji Ibnu Sina dan jajaran, Bapak Wakil DPRD Pak Muhammad Yamin, Pak Dandim Sigit Purwoko dan atau yang mewakili, Bapak Kapolresta Banjarmasin Pak Cuncun Kurnadi atau yang mewakili, nanti kirim salam kepada para pimpinan, Bapak Pimpinan Dewan Dakwah Kalsel Ustadz Haji Khairani Idris yang sangat kami hormati, para pimpinan tadi ada FKUB, juga ada yang pimpinan ormas yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Yang berbahagia saudara-saudari dari PW yang juga sebenarnya ketua PW ini adalah Dewan Syuro kami juga di pusat. Kami masih ada sedikit tumpang tindih, tapi ini semata-mata semuanya kebaikan insyaallah. Dewan Syuro dari pusat ya, Al-Islamiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, dan juga saudara-saudariku dari PW maupun PC wabil khusus yang hari ini dilantik dari Kota Banjarmasin, dari Banjar Martapura dan Hulu Sungai Selatan, serta dari PC Wanita Banjarmasin. Salam dari Ketua Umum kami, Ketua Umum kita semua, Bapak Faisal Nasr bin Madi, kepada semua hadirin di sini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan pesan yang sempat diberikan kepada kami sebelum berangkat, sebenarnya beliau ingin hadir, tapi karena saat ini di Universitas UIN kan Jember, beliau juga sedang banyak tugas-tugas yang tidak bisa dihindari. Saya perkenankanlah saya mengaturkan rasa bahagia bahwa di kota Banjarmasin, kota yang sedikit lagi berulang tahun 498 ya Pak, sedikit lebih, 1 tahun lebih tua dari ibu kota Jakarta. Banjarmasin ini baru sebelumnya menjadi ibu kota Kalimantan Selatan ya Pak ya. Dan sebenarnya saya juga baca sedikit, sejak 45 itu sebenarnya menjadi ibu kota Kalimantan. Sebelum menjadi ibu kota Kalsel lebih tinggi sebenarnya. Jadi Banjarmasin agak turun-turun terus ini posisi, tapi insya Allah penduduknya semakin banyak dan juga semakin berkah. Kota yang dijuluki 1000 sungai, walaupun sungainya ada 290 ya, tapi panjangnya itu sampai ratusan, tapi bahkan ribuan kilometer ya. Sungai Barito yang sampai dua provinsi, ini luar biasa. Dan orang di sini sangat makmur karena banyak intan, permata dan juga perhiasan-perhiasan. Saya agak khawatir Ibu Ida pulang pesawat agak berat dengan permata. Pulang jalan-jalan nanti ke sana gitu ya, ke Martapura. Ya, Bapak Ibu sekalian, Al-Irsyad ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Abdullah tadi, sudah berdiri hampir 110 tahun di bulan September nanti insya Allah. Dan bersamaan dengan Banjarmasin juga September juga ya, ulang tahunnya.
Al-Irsyad ini adalah sebuah organisasi yang kurang lebih usianya itu dekat dengan organisasi Islam lainnya, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain yang memang didirikan untuk membangun bangsa ini, untuk mencetak kader-kader pemimpin bangsa ini. Memang mereka bergerak di umat Islam, tetapi pengaruhnya, dampaknya sudah dirasakan oleh bangsa kita dan di tanah air kita, karena memang wabil khusus Al-Irsyad ini sendiri mencanangkan bergerak di 3 bidang, yaitu pendidikan, dakwah, dan sosial. Pesan dari Ustadz Faisal yang sempat disampaikan kepada kami adalah bahwa bergerak di 3 bidang ini nanti para PC memfokuskan dirinya supaya di bidang pendidikan lahir sekolah-sekolah yang memang bermutu tinggi. Jumlah sedikit tidak masalah, saat ini muridnya masih ratusan ya. Kalau kita lihat di beberapa sekolah Al-Irsyad di tempat lain ada yang sampai 5.000, ada yang sampai 6.000, terutama di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, juga di Kerawang dan di Bandung juga cukup besar. Tapi yang penting sejak awal niatnya memang untuk melahirkan lulusan-lulusan yang bermutu, terutama yang menguasai din dengan benar dan juga menguasai ilmu pengetahuan sebagaimana dituraikan di dalam Mabadi Al-Irsyad yang 8 diantaranya adalah yang sampaikan tadi adalah kita memiliki pengetahuan yang kuat sama di dunia dan untuk ke akhirat, dan juga kita semuanya nanti untuk bermanfaat untuk umat manusia. Dan Bapak Ibu sekalian, yang kedua, beliau juga berpesan karena tidak hanya bergerak di bidang pendidikan, maka Al-Irsyad di Kalimantan Selatan ini, di Banjarmasin, Banjar Martapura, Hulu Sungai Selatan maupun PC Wanita juga harus mampu melahirkan kader-kader dakwah. Karena umat ini walaupun sudah banyak dai-dai yang terkenal, tapi masih sangat membutuhkan kader-kader dakwah. Kader-kader dakwah yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak kepada kelompoknya semata, bukan mengajak kepada apalagi naudzubillah kepada keuntungan dirinya pribadi, bukan memecah belah, tetapi mempersatukan dan menunjukkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Dan juga beliau berpesan dalam yang ketiga, yaitu untuk gerakan sosial kita, kehadiran Al-Irsyad Al-Islamiyah di wilayah Kalimantan Selatan maupun di PC-PC harus dirasakan manfaatnya. Tentu fokus utama didahulukan keluarga besar Al-Irsyad Al-Islamiyah. Namun apabila memungkinkan harus bisa dirasakan juga oleh masyarakat di sekitarnya. Karena memang sejak awal berdirinya Al-Irsyad Al-Islamiyah telah memfokuskan dirinya untuk bermanfaat di bidang kesejahteraan bagi masyarakat, karena para pendiri Al-Irsyad ini tidak hidup dari Al-Irsyad, tapi justru menghidupkan Al-Irsyad dan terus membantu masyarakat dan bahkan membantu perjuangan bangsa Indonesia. Saudara-saudara yang saya hormati, belajar dari permainan bola yang barangkali saat ini sedang gandrung kita lihat ya, bahwa pelatih Sintayong misalnya itu telah berhasil mengubah perasaan banyak anak bangsa bahwa yang tadinya rasanya tidak mungkin dilakukan, tapi ternyata kita mampu, bangsa Indonesia menembus, walaupun sebagian orang mengatakan hanya sampai semifinal, tapi itu luar biasa. Kita berhadapan dengan
bangsa-bangsa lain, kita sejajar, dan itu bahkan kita bisa menembus semifinal. Sesuatu yang perlu kita pelajari dari permainan bola adalah mereka tidak ujuk-ujuk muncul bersama-sama membentuk tim lalu bertanding, tidak. Tentu di belakang itu ada ratusan jam yang mereka gunakan bersama-sama untuk berlatih. Tidak mustahil ketika berlatih itu ada ego-ego yang muncul ketika berlatih di lapangan mereka masing-masing, di lapangan yang tidak dilihat oleh kita. Yang kita lihat, mereka ketika bermain semua sesuai dengan irama yang diatur oleh pelatih dan manajernya, sehingga mampu melahirkan gol-gol terakhir. Bahkan juga U16 kita berhasil mengalahkan Laos sampai 6-1 ya. Luar biasa. Itu tidak mungkin lahir begitu saja tanpa hari-hari yang dihadapi bersama-sama. Mungkin ketika dihadapi bersama-sama itu saling bersinggungan. Kita tidak akan bersinggungan kalau kita tidak pernah bersama-sama. Jadi orang yang mengatakan saya malas untuk berorganisasi nanti akan ribut. Pasti ribut lah. Kalau nggak mau ribut, tidur saja atau jalan sendiri saja, gitu. Lebih baik kita berlatih bersama-sama, menenggang rasa, melihat bagaimana ide-ide yang bersama itu kita tegakkan. Tentu ada cara-cara, nanti insya Allah Ustadz Halim hari ini dan besok akan melatih kita bagaimana berkomunikasi, mengatasi konflik dan sebagainya. Tetapi ujungnya kalau kita bersama-sama, apalagi sudah jelas gawangnya di sana, itu akan lebih mudah bagi kita untuk mencapainya. Jadi pesannya Ustadz Faisal singkat sebenarnya, cuma saya aja menerjemahkannya agak panjang, yaitu marilah kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kita lakukan bersama-sama, berantemnya kita, bersamanya kita, makan bersamanya kita melakukan perjuangan bersama, menempuh berhasil atau tidak berhasil, semua itu adalah bagian dari mencapai ridha Allah. Oleh sebab itu mari kita isi dengan perasaan ikhlas, dengan niat yang tulus mengharapkan ridha Allah, dan kita jauhi segala macam hal-hal yang mungkin akan menjerumuskan kita kepada godaan setan yang menjauhkan ukhuwah di antara kita. Ukhuwah adalah salah satu mabadi al-irsyad. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kurang pandai dalam membuat pantun, tapi saya hanya ingin membacakan sepotong saja bagian dari surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqul i'malu fasayarallahu amalakum warasul wal mu'minin. Ila akhiril ayat. Bekerjalah kita bekerja saja. Keikhlasan kita itu insya Allah akan dilihat. Faqul i'malu, beramallah, fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihatnya. Barangkali kita nggak melihat CCTV-nya ya, tapi malaikat hadir semua mencatat dan Allah mensaksikan kita. Dan Rasul menyaksikan. Bayangkan Rasulullah SAW yang sangat kita cintai, sangat kita puji, juga dikatakan dan Rasul pun menyaksikan. Artinya kita menjadi bagian dari umat Rasul, dan juga wal mukminin, dan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu tidak hanya al-irsyad. Orang-orang mukmin itu juga bagian dari semua organisasi Islam yang memang di dalamnya banyak orang-orang mukmin. Insya Allah kita akan disatukan hati kita oleh Allah dengan mereka semua jika niat kita adalah ikhlas untuk memperjuangkan dinullah yang mulia ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum minkum. Selamat bekerja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sini atau? Sambutan selanjutnya dari Wali Kota Banjarmasin kepada yang kami hormati
Bapak Haji Ibnu Sina, SPI MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'buduhu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang ulun hormati pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, Profesor Dr. Insinyur Misri Gozan. Ya, ahlan wa sahlan fi Banjarmasin. Selamat datang di kota Banjarmasin, di kota seribu sungai, City of Thousand River, Madinatu Alfin Nahar. Lengkap loh. Kalau nggak percaya hitung aja nanti problem. Nanti diajak sama Pak Sadik keliling-keliling. Beserta juga Pak Sekjen, Pak Muhammad Halim Bakabazi, dan juga Ibu Ketua Pimpinan Besar Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah yang diwakili oleh Ibu Ida Basir. Yang ulun hormati anggota Forkopimda Kota Banjarmasin, hadir bersama kita Wakil Ketua DPRD Pak Muhammad Yamin, dan juga yang mewakili Pak Kapolresta Banjarmasin, terima kasih banyak. Dan juga Pak, ini masih rangkaian Bayangkara ya, Hari Bayangkara sampai tanggal 1 Juli nanti, hampir tiap hari ini kegiatan Hari Bayangkara. Salam hormat Pak Kapolres, Pak Wardiono. Kemudian juga yang saya hormati yang mewakili Pak Dandim, kemudian yang mewakili Kesbangpol Kota Banjarmasin, kemudian yang ulun hormati ayahanda, abangda, kakanda Ustadz Haji Khairani Idris, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah, Dewan Dakwah Kalimantan Selatan. Maaf, sering ketemu beliau ini di mana-mana ya, mau di bandara, mau di majelis, selalu ada di mana-mana. Mudahan sehat terus pian. Ya, Pak Ustadz Khairani Idris. Kemudian juga yang ulun hormati Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Al-Islamiyah, tadi diwakili oleh Ustadz Abdullah Said Talib. Kemudian juga yang baru dilantik dan dikukuhkan Ketua Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Banjarmasin, Pak Muhammad Sadiq Talib, dan juga Banjar Martapura, kemudian juga Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan juga Wanita Al-Irsyad. Ya, terima kasih banyak sudah. Ini sebetulnya Ustadz nggak asing-asing loh. Wajah-wajah ini wajah-wajah familiar semua sebetulnya. Huwa-huwa juga, dia juga gitu. Artinya sudah sering lah kita, apalagi ketua panitia pelaksana ini, ya. Orang dipaksa dia, siapapun ya, yang tua, yang muda, wajib memanggil Ami. Ami Hasan soalnya namanya. Ya, terima kasih banyak. Ulun atas nama, ulun itu saya Ustaz ya. Atas nama pemerintah Kota Banjarmasin, ulun menyampaikan ucapan selamat dan sukses untuk kepengurusan yang sudah dikukuhkan. Semoga bisa melaksanakan amanah untuk membina anggota, membantu dalam 3 bidang tadi ya. Bidang dakwah, bidang pendidikan, dan bidang sosial. Dan satu hal tadi yang cukup menggembirakan saya, yang dilantik itu ada anak mudanya juga. Yang tuanya ada, yang mudanya juga ada. Jadi perpaduan lah. Hamasyatus syabab hikmatus syuyukhin. Ya, artinya semangatnya anak-anak muda dan hikmah bijaksananya orang-orang tua ada di Al-Irsyad Al-Islamiyah. Boleh tepuk tangan gak Bapak? Mudah-mudahan juga
dengan kehadiran Al-Irsyad di Kota Banjarmasin, apalagi sudah tergabung juga dalam FKUB. Ya, FKUB ya? Ada dari FKUB? Ada tuh perwakilan Al-Irsyad, Pak Ali Al-Gulum tuh. Ya, saya kira kiprahnya selama ini juga sudah tidak bisa dipisahkan dari denyut nadi kehidupan Kota Banjarmasin. Kota seribu sungai yang sebentar lagi mungkin hampir berbarengan dengan ulang tahun atau miladnya Irsyad. 24 September 2024 kota ini akan genap berusia 498 tahun. Udah tua, Ustaz. Udah tua kota ini, ya. Jadi hampir 500 tahun, satu tahun lebih tua dari Jakarta. Mudah-mudahan, kata sebagian teman-teman, boleh saja kotanya tua tetapi wali kotanya masih muda. Mudah-mudahan juga yang melanjutkan nanti juga masih generasi muda juga, ya. Yang merasa calon boleh berdiri. Ya. Dan kiprah anak-anak muda luar biasa. Ya, Gen Z ini bonus demografi kita, saya secara pribadi optimis bahwa kota ini di 100 tahun Indonesia merdeka menjadi generasi emas Kota Banjarmasin. Dan ulun bersyukur tadi Al-Irsyad juga melibatkan generasi muda kita, karena generasi muda itu adalah calon pemimpin di masa depan. Bukan generasi stroberi mereka, bukan. Saya membantah kalau Prof. Renat Kasali Gen Z itu generasi stroberi, enggak. Mereka anak-anak muda yang tangguh, ya, yang kuat, yang punya prinsip, ya. Mungkin secara pemikiran berbeda eranya dengan generasi kita. Di sini masih ada generasi baby boomer nih, yang rambut-rambut udah putih, udah generasi baby boomer. Ya, saya generasi X. Ya, mungkin setelah ini ada generasi Y, ya, generasi Alpha, ya, yang kemudian mereka ini jadi harapan kita di masa depan. Indonesia ini merdeka karena anak-anak muda. Ya, kami berharap, ya, masuklah ke dalam dunia-dunia pendidikan, dunia politik, dunia sosial, ya, sehingga lebih banyak bermanfaat. Dan ulun kira Al-Irsyad sudah melaksanakan itu. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari perjalanan Kota Banjarmasin, karena kehadiran Al-Irsyad di Kota Banjarmasin ini sudah mungkin sebelum kita lahir sudah ada, ya. Tahun berapa kira-kira Irsyad masuk Banjarmasin? Tahun sebelum merdeka mungkin udah masuk, ya? Iya, di kota. 90. Jauh sebelum itu, tahun 50-an mungkin sudah masuk. Karena hari ini sudah ada sekolahannya, ya kan? SD kan sudah sampai mana? SD, SMP, madrasah, ya. Sampai mana? Sanawiyah, ibtidah? Belum. Sudah sampai ibtidaiyah. Mudah-mudahan tahun depan sudah naik SMP-nya, sanawiyahnya, aliyahnya. Tinggal lapor ke dewan. Udah pernah dapat hibah belum? Jadi kira demikian, mudah-mudahan dengan semangat kemudaan ini, dan yang tua-tua juga tadi seperti yang disampaikan, yang walaupun tua tapi semangatnya masih muda, saya kira juga bagian dari kemudaan itu sendiri. Dan mudah-mudahan sebagaimana yang sering digaungkan dalam banyak kesempatan, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Pemuda hari ini adalah pemimpin esok hari. Nasyiatal yaumi nahnu rijalal ghadi. Itu marsnya Al-Irsyad itu. Bahwa pemuda adalah pemimpin di masa depan, dan mudah-mudahan dengan kekuatan akidah tadi. Saya agak merinding tadi waktu Ustadz menyampaikan sumpah. Jarang-jarang organisasi menyebutkan itu. Ya, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tapi Al-Irsyad punya satu depannya, sesuai dengan akidah dan peraturan yang berlaku. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi pengawal agama ini, dan sesuai dengan semboyannya juga,
nastakhrijul ilaj min urwatillahil wuthqa. Artinya dengan tali agama Allah yang kokoh, la ilaha illallah, solusi yang terbaik kita hasilkan, sehingga membawa kemajuan ke depan bagi Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ilal amami banil irsyadi. Saya cuplik dari Mars. Kada hafal Jepang. Tapi pas terbaca tadi. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Selamat sukses kepengurusan baru. Bukan berhenti di pelantikan. Saya tunggu kiprahnya di Kota Banjarmasin. Banjarmasin bisa. Banjarmasin Baiman. Barasih wan nyaman. Makan ketupat di Sungai Jingah. Supaya nikmat tambah sambal terasi. Selamat atas pelantikan pengurus Al-Irsyad Al-Islamiyah. Mari membangun generasi mengukir prestasi. Khusus untuk Pak Prof, ya, ada satu pantun yang sering saya bawakan untuk tamu-tamu. Ke kampung Melayu menukar kain. Kain sasirangan pakaian raja. Selamat datang pimpinan pusat Al-Irsyad di Kota Banjarmasin, di kota sungai terindah di Indonesia. Terakhir, supaya ingat ke Martapura ya. Batu kecubung, batu berlian. Batu safir, batu delima. Batu yakut, red ruby, topaz, red borneo, itulah nama-nama permata. Sungai Klayan, banyunya bersih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ridha wal inayah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohonkan dengan hormat kepada Bapak Wali Kota Banjarmasin untuk tetap berada di atas, karena setelah ini akan ada sesi penandatanganan berita acara pelantikan. Kami mohonkan juga kepada pimpinan pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, pengurus besar wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah, kemudian ketua pimpinan cabang Al-Irsyad Banjarmasin, Banjar Martapura, Hulu Sungai Selatan, dan pimpinan cabang wanita Al-Irsyad Kota Banjarmasin untuk dapat mendampingi, serta kepala Kesbangpol Kota Banjarmasin. Mohonkan juga kepada Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin untuk dapat mendampingi serta Ketua Panitia Pelaksana. Berita acara pelantikan pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Banjarmasin. Kami mohonkan dengan hormat kepada Bapak Wali Kota Banjarmasin untuk dapat menjadi saksi di depan.
Dilanjutkan sesi foto bersama di atas panggung. Kami mohonkan kepada Bapak Ibu yang sudah berada di atas panggung untuk tetap berada di tempat karena kita lanjutkan sesi foto bersama. Kami mohonkan dengan hormat kepada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia untuk dapat mengisi tempat di atas, kemudian Kapolresta, Dandim, dan FKUB untuk dapat mendampingi di atas panggung. Dilanjutkan foto bersama, dimohon kepada Bapak Ibu hadirin untuk bisa berdiri di tempat masing-masing. Memasuki acara yang selanjutnya, penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Selanjutnya kepada para tamu undangan beserta hadirin sekalian untuk dapat menikmati konsumsi yang sudah disediakan oleh panitia.